Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor. Baik teman-teman, ini untuk pembelajaran lagi ya. Kita akan bahas masalah apa? Masalah konten. Karena gini, banyak sekali. Kalau ada video teman-teman yang sepi, ada viewernya mungkin kurang, ataupun mungkin durasi tontonnya itu pendek. Selalu dibilang perbaiki kontenmu, perbaiki kontenmu. Nah, sekarang tidak pernah dibahas hanya perbaiki kontenmu, terus konten yang baik itu kayak apa gitu loh. Ya, coba kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang supaya nggak gagal paham ya. Karena di Insan Tutor sendiri juga sering bilang perbaiki kontenmu, perbaiki kontenmu. Kita bahas. Yang penting teman-teman jangan aneh-aneh ya. Aneh-aneh apa? Jangan khususnya yang cowok. Apalagi cowok sudah punya istri, punya anak, punya keluarga, jangan aneh-aneh lah. Jangan berpikir kayak cewek lah ya. Kenapa dengan cewek, Mas? Jago ngemil, suka jajan, cita-citanya kurus. Aneh. Tapi ya nggak apa-apa yang sudah terlanjur gendut. Gendut itu juga bukan suatu aib lah ya. Justru menunjukkan kalau dia dikasih makan sama suaminya. Oke lah teman-teman. Jadi gini, konten yang bagus itu sebenarnya konten yang bagaimana? Ada 2 poin, ya. Ada 2 poin. Poin pertama, itu yang bermanfaat bagi orang. Ini jelas ya. Video tidak harus bagus. Artinya untuk YouTuber pemula tidak harus down. Jadi tidak harus bagus, tapi yang bermanfaat. Isinya itu, ya, poin pertama. Terus manfaatnya apa? Mungkin bisa bersifat edukasi, ya, hiburan, atau mungkin bisa sebagai tuntunan, bukan hanya sekedar tontonan. Itu yang pertama, teman-teman pikir sendiri. Dan yang kedua, konten yang baik itu, ini kita menurut YouTube, ya. Konten yang baik menurut YouTube gimana? Konten yang ditonton sampai selesai. Itu konten yang baik, walaupun konten itu sebenarnya nggak baik-baik amat. Tapi kalau isinya mendidik dan ditonton sampai full, sampai selesai, itu akan menjadi konten yang baik. Apalagi rekomendasinya tinggi. Ya gini, sebuah channel jika ditonton 3 video, yang terjadi apa? Apalagi ditonton sampai selesai ya. Satu video ditonton sampai selesai, intinya durasi tontonnya kan tinggi, itu akan dianggap videonya bagus. Setelah itu ditonton lagi 2 video, video kedua, YouTube juga akan memandang, wah ini bagus. Di video yang ketiga, ditonton lagi sampai penuh, wah ini bagus ini. Dan di situ kan akan direkomendasikan terus kan. Apalagi tadi juga ada pertanyaan, ini yang bener yang mana sih, Insan Tutor Plin-Plan katanya. Kemarin ngajarin nonton 3 video. Tadi saya bilang 5 video. Kok nggak punya prinsip? Pekok. Gini loh. Tonton 3 video itu supaya sebuah video itu di mata algoritma YouTube itu terlihat bagus, satu. Kalau ditonton 5 video itu lebih bagus. Syukur-syukur teman-teman kalau punya teman ya, punya teman misalnya teman akrab di sebelah rumah kebetulan YouTuber juga. Minta tolong sama dia, tolong dong tonton channelku semua. Kalau bisa 10 video tonton aja. Dan teman-teman juga gantian, besok ganti nonton. Kan bagus malah. Jadi video itu akan direkomendasikan terus ya. Intinya itu. Jadi 2 poin itu yang teman-teman harus pahami. Sambil seiring dengan berjalannya waktu nanti teman-teman bisa apa? Bisa perbaiki gambar, pengambilan gambar, angle-nya, segala macam. Tapi sebenarnya apapun yang dibahas dengan teori, mungkin ini semua teori-teori itu, pokoknya semua metrik-metrik yang ada di YouTube Studio, mungkin ini apa nih, gini yang susah dipelajari itu loh, ya. Durasi tonton rata-rata, video direkomendasikan sekian persen, itu sebenarnya semua bakalan tumbang dan gak ada artinya kalau teman-teman itu sebenarnya nonton video secara full, sudah selesai.
Jadi kalau sebuah video ditonton secara penuh, ya, secara full, itu intinya ya sudah pasti direkomendasikan dan itu tumbang-tumbang. Semua aturannya di YouTube itu tumbang. Yang penting videomu ditonton secara penuh. Jadi nggak bakalan ada yang teori ini itu sebenarnya. Ya sudah paham ya. Dan selanjutnya ini gini. Masalah metode yang disampaikan oleh Instant Tutor, karena banyak sekali yang sudah ini, yang otaknya cerdas dan encer ya. Dia punya gadget, beberapa gadget, 3 gadget atau 4 gadget, mungkin punya adiknya, punya saudara, apa mungkin dia punya counter, tentunya kan punya lebih dari 1 gadget atau 1 HP, 5 HP. Itu dipraktekkan selama 1 minggu metodenya itu, dan itu jam tayangnya bisa nambah sampai 500 jam, dan rekomendasinya yang tadinya itu cuma 8% itu bisa berubah menjadi 21% ya. Karena memang punya 5 gadget, walaupun satu jaringan wifi, tapi dengan menonton channel besar dan dioplos seperti yang sebelumnya. Itu rekomendasinya cukup bagus. Dan banyak sekali yang sudah membuktikan ya. Tapi ini kreator pekok ini yang repot. Kenapa? Dia punya 1 HP, nyoba cuma 3 hari, langsung dia bikinkan konten. Ini metode Instant Tutor ini nggak bener. Yang nggak bener bukan metodenya. Yang nggak bener otakmu, kayak nggak bener. Punya 1 HP dicoba cuma 3 hari, nonton channel besar, itu pun sehari cuma sekali. Habis itu kau bikin konten. Ya nggak ada perkembangan. Gimana sih? Emang harus langsung seperti membalikkan telapak tangan gitu loh. Sedangkan Instant Tutor sendiri kalau menerapkan metode itu minimal itu menggunakan 5 HP, dan itu butuh waktu 2 minggu baru ada perkembangan. Rekomendasi yang mungkin dari 10% bisa jadi 20%. Kalau sudah jalan ya ditinggalkan aja metode itu, nggak masalah karena sudah jalan. Tapi nanti kalau misalnya 6 bulan berikutnya ini kok nggak ada penonton lagi, diulangi lagi nggak masalah. Yang masalah itu otakmu punya 1 HP, habis itu dicoba 1 minggu, HP-mu cuma 1. Ya ribet juga. Habis itu nggak bener ya. Main bongkar-bongkar, ya bongkar aja. Nggak usah dibongkar, otakmu udah kebongkar gitu loh. Jadi kadang-kadang juga ngakak ya. Terus gimana bang yang hanya punya 1 HP? Ya sabar. 1 bulan, 1,5 bulan. Teman-teman ini butuh rekomendasi untuk jangka panjang loh. Ya. Untuk setelah monet nanti itu supaya ngejar $10 itu gampang. Jadi teman-teman kalau punya 1 HP, sabar, lakukan itu dengan telaten, dengan sabar. Kalau mungkin hanya 1 HP ya mungkin 2 bulan. Atau pas monet nanti sudah ada mulai muncul rekomendasi. Ya, jangan dicoba 3 hari, 1 minggu, habis itu wah ini kontennya Instant Tutor nih. Konten nggak benar. Aduh, hutak bukan flat memang dasarnya. Cah. Tapi gini bro, intinya apa ya? Ada yang lebih aneh lagi. Ini Instant Tutor ini belum ada 3 bulan. Kok subscribernya 30.000, sekali upload video baru 1 jam langsung yang nonton itu lebih dari 1.000. Enggak masuk akal. Saya ini punya beberapa channel dan menjadi YouTuber itu bukan hanya sebulan 2 bulan. Saya punya 2 channel dan itu punya 3 channel. Belum ada yang seperti ini. Channelnya terakhir, channel yang sebelumnya entah apa nggak tahu juga. Channel yang terakhir dibuat memang 7 bulan yang lalu, habis itu sampai sekarang 1.000 subscriber. Videonya juga sudah 600-an ya, ada 60-an lebih, hampir 100. Mungkin juga belum monet karena nggak ada iklan saya buat ya. Lalu bikin, ini nggak bener, 1 jam masa. Ini kayaknya yang subscribe ini teman-temannya semua, punya grup semua, grup palamu. Tanya aja sendiri sama subscriberku tuh. Memang ada yang kenal satu-satu, mungkin ada 1-2 yang kenal, ya itu wajar lah ya sesama YouTuber. Tapi juga itu nggak sampai 20 orang yang kenal. Masa 30 orang itu grup saya semua. Yang saya promosikan iya, dan itu yang saya promosikan juga kebanyakan nggak kenal. Intinya satu aja ya.
saya selalu ingatkan, tonton video itu secara penuh, jangan di skip-skip. Kalaupun di skip, iklannya nggak masalah ya. Di skip kalau mungkin hanya 10 detik itu juga nggak masalah, karena biasanya diketik layar, diketik 2 kali, nyekipnya kan bisa 10 detik. Itu juga nggak masalah. Tonton video teman, itu 4 video itu lebih bagus, 5 video lebih bagus, tapi minimal 3 video ya. Bukan kemarin ngajarin 3 video loh, sekarang kok 5 video nih, yang bener yang mana? Tonton sampai selesai. Makanya video saya tonton sampai selesai, jangan ngambil kesimpulan sampai naik udilmu dewe. Kelihatan sekali pokokmu bro. Jadi tolong ya. Tapi kalau subscriber saya pasti sudah memahami itu. Untuk jam tayang 4000 ini kita ulas lagi ya. Untuk jam tayang 4000, teman-teman coba deh, ada nggak yang kenal ya? Ada nggak yang kenal atau yang punya WhatsApp sesama YouTuber? Nggak usah banyak-banyak lah ya, nggak usah banyak-banyak. Intinya jangan bikin grup yang sampai isinya 100-an orang. No, jangan. Ayo kita bikin grup yuk, saling tonton yuk, saling tonton yuk di ini, nanti jadwalnya siapa sampai ratusan orang. Saran saya sih jangan, tapi kalau mau dilakukan ya monggo. Ya, saran saya sih jangan. Cukup 10 orang saja ya. 10 orang saja. 10 orang itu nanti cobalah di 10 orang itu saling komunikasi. Tolong dong tonton video saya berapa 5, tapi sebelum nonton video saya tonton dulu dong satu channel besar yang setema dengan video saya. Nah, nanti juga teman yang lain temanya apa? Misalnya temanya masak-masak. Tolong dong tonton video saya, tapi karena tema saya masak-masak, teman-teman bantu saya ya. Sebelum nonton video saya, tonton video masak-masak satu dulu deh, setelah itu video saya. Itu secara bergantian, itu 3 bulan monet, 4 bulan monet itu. Ya, 4 bulan bisa monet. Coba buktikannya. Langsung dipraktek aja, langsung praktek. Nanti hasilnya gimana? Berbagi di kolom komentar ya. Berbagi di kolom komentar. Iya bos, ini gimana? Pokoknya intinya penambahan, kalaupun belum monet, penambahan jam tayangnya signifikan apa enggak? Nanti coba berbagi dengan teman-teman sesama pemula di kolom komentar ya. Jangan hanya punya satu HP habis itu membuktikan subscribernya baru berapa ratusan ya, satu HP dibuktikan ya. Ini santuter nih, begini kowe sing goblok. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu tetap semangat dan belajar dari mana saja ya. Yang penting adalah jaga akhlakmu. Kalau saya mungkin disuruh ngomong yang lembut-lembut ya nggak bisa bos, saya orang lapangan. Apa yang terjadi ya sudah itu. Tapi intinya baik atau buruknya itu tergantung bagaimana cara kita berpikir ya. Bahwanya sebuah keburukan itu kalau kita berpikir positif itu akan menjadi masukan bagi kita semua. Tapi walaupun kita ngomong baik, tapi memang dasarnya otak yang menerima itu memang sudah konslet, maka itu juga akan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Intinya apapun yang buruk ataupun yang bagus, terima secara positif, jalani hidupmu, jadi pribadi yang baik, kuatkan mentalmu. Hater gentayangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.